Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjut pengajian ta'lim muta'alim ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dhurriyyati radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan yang kemarin ya. Fasun fit tawakkul. Da'il makarimah la tarhal libuyatiha. Tinggalkanlah al makarimah apa kemewahan. La tarhal jangan pergi engkau libuyatiha untuk mencari ia kemewahan. Waq'ud dan duduklah engkau fa innaka maka karena sungguhnya engkau at-ta'imuh ialah orang yang mendapatkan makanan, al-kasi dan orang mendapatkan pakaian. Artinya apa? Kemarin diterangkan penuntut ilmu itu tidak boleh terlalu susah memikirkan urusan harta, urusan rezeki. Sudah dijamin Allah, kata Rasulullah SAW, man tafaqqaha fi dinillah kafahullahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi enggak perlu susah mikirin terlalu terlalu dalam urusan harta, urusan rezeki. Allah sudah jamin, fokus saja belajar. Jadi enggak usah pergi ke sana kemari untuk mencari kemewahan. Udah tenang aja, duduk fokus mencari ilmu, itu maksudnya, sudah Allah jamin ya. Qala berkata rajulun, seorang laki-laki li Mansur kepada Mansur al-Hallaj. Apa kata rajul? Ausini, wasiati aku, atau berwasiatlah engkau kepadaku, atau wasihati aku, nasihatin aku gitu ya. Kata seorang laki-laki pada Mansur al-Hallaj. Lalu Mansur berkata, faqal maka berkata ya Mansur, hiya nafsuka. Hiya adapun itu wasiat, nafsuka ialah dirimu, nafsumu gitu ya. Illam tashtagil apabila engkau tidak menyibukkan diri, tidak menyibukkan engkau kepada dirimu, kepada nafsu ya. Kepada nafsu atau dirimu, syaghalat maka akan menyibukkan ia nafsu kepadamu. Fayam bagi maka patut atau hendaknya likulli ahadin bagi setiap seseorang ayuskilah menyibukkan diri ia ahad nafsahu pada dirinya bi'amalil khairi dengan amal-amal yang baik. Hatta la tastaghila hingga atau sampai tidak menyibukkan nafsuhu apa nafsunya ya ahad atau orang ya bihawaha dengan menuruti keinginan nafsu. Artinya begini. Jadi ada kata Mansur ya, kamu minta nasihat kepada saya. Ya, nasihat saya gini, nafsukah dirimu itu yang akan menjadi nasihat. Artinya apa? Perbaikin dirimu gitu ya, perbaikin nafsumu, jiwamu perbaikin. Jangan sampai engkau disibukkan oleh nafsumu. Jadi kau sendiri, kalau kau lebih dulu menyibukkan dirimu itu, menyibukkan nafsumu dengan perbuatan yang baik. Kalau kamu enggak menyibukkan nafsumu, dirimu dengan perbuatan yang baik, nanti nafsumu itu akan mengajakkan kamu, menyibukkan kamu atau mempengaruhi kamu untuk mengikuti semua hawa nafsunya gitu ya. Itu maksudnya. Jadi cukup bagimu itu sebagai wasiat adalah dirimu sendiri kamu perbaikin.
Jangan sampai nafsumu itu menguasai dirimu, itu maksudnya ya. Makanya setiap saat harus kita ini kata kalau kemarin di pelajaran sulam itu apa? Wattihamun nafsi. Apa artinya? Waspada dengan nafsu ini. Jadi selalu diwaspadai nafsu ini, karena nafsu ini yang memang diantara apa? Dalam sejarah itu disebutkan dulu itu ketika Allah Ta'ala menciptakan nafsu itu, kamu siapa? Nafsu itu, nafsu jawab, saya, kamu gitu. Jadi nafsu memang begitu, memang diciptakan, memang nafsu itu memang karpe dewe, apa ya, memang tidak bagus gitu ya. Artinya kalau kita sampai kalah dengan nafsu, maka kita akan kalah nanti ya. Makanya ketika Rasulullah SAW setelah selesai perang Badar itu disebutkan dalam satu riwayat itu, roja'na min jihatil asghar ila jihatil akbar. Kita pulang kata Rasulullah dari jihad atau perang yang kecil, min jihatil asghar ila jihatil akbar, menuju perang yang besar. Sahabat nanya, apakah ada lagi ya Rasul perang yang lebih besar daripada perang Badar ini? Ada, kata Rasulullah. Apa? Ya, memerangi nafsumu itu. Kenapa? Karena nafsu itu ada dalam badan kita ya. Nafsu itu setiap saat ada dalam tubuh kita. Jadi musuhmu ada dalam dirimu sendiri. Siapa itu? Nafsumu. Makanya itu terlalu sangat berat memerangi hawa nafsu itu ya. Makanya harus, kata Sulam itu, kita harus mewaspadai ada kepada nafsu, mencurigai gitu ya. Nafsu yang kamu harus jaga, harus waspadain. Jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu. Wala yahtamma, dan tidak terlalu memikirkan ya. Tidak terlalu susah boleh, tidak terlalu memikirkan atau mementingkan al-aqilu, siapa orang yang punya akal, li amrid dunya pada urusan dunia. Li'annal hamma, karena sungguhnya susah ya, wal hazana, dan gelisah, la yaruddu, ialah tidak bisa menolak, musibatan pada satu musibah, wala yanfa'u, dan juga tidak memberikan manfaat. Jadi nggak usah perlu susah, nggak usah gelisah. Artinya susah gelisah urusan dunia itu tak boleh. Jadi itu bukan penyelesaian. Bal yadurruh, bahkan bisa membahayakan ya alhamu, apa hamu, kesusahan ya, membahayakan al-qalba, pada hati, wal akal, dan akal, wal badan, dan badan. Kayak orang di kerangkeng itu, mereka itu dia susah terus mikirin, aduh apa bisa ya saya nikah gitu ya, bisa saya kawin, modalnya banyak misalnya, susah terus, akhirnya apa, stres, jadi akalnya rusak, hatinya rusak. Gak perlu susah, jangan susah, tawakal kepada Allah ya. Harga rezeki ini sudah Allah jamin, lebih-lebih kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi nggak perlu disusah mikirin hal itu maksudnya ya. Wa yukhillu, lanjutan barin, lanjutan besar. Wa yukhillu, dan bisa melalaikan ya kesusahan itu, atau alhamu ya, alhamu bi'amalil khairi, pada amal-amal yang baik. Jadi kalau susah ini, terlalu susah itu bisa, terlalu susah urusan dunia bisa melalaikan kepada amal-amal yang baik. Jadi gak perlu susah urusan harta ya, jalanin aja ya. Wa yahtamma dan hendaknya apa, susah atau prihatin ya talib ilmi, lambil akhirati, pada urusan akhirat ya. Anahu, karena sungguhnya ambil akhirah yanfa'u, atau alhamu ambil akhirah yanfa'u, ialah bermanfaat. Artinya kalau urusan akhirat kita patut untuk prihatin atau susah ya. Jangan-jangan saya ini nanti di akhirat gimana ya, saya banyak dosa, segera tobat ya. Gimana nanti kalau saya gak dimaafkan oleh Allah, saya bisa mau disiksa di kubur, bisa masuk neraka ya, itu urusan akhirat. Kalau susah urusan itu bermanfaat.
akan menimbulkan semangat untuk kita beribadah ya. Tapi kalau urusan dunia jangan susah, kau usah pikirin, tenang aja. Kalau urusan dunia. Wa amma qauluhu, adapun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyah. Inna dzunuba, kata Rasulullah, sesungguhnya inna minadz dzunubi, sesungguhnya ialah sebagian dari dosa, dzunuban, apa dosa, la yukaffiruha, yang tidak bisa menghapus kepada dosa, kepada dzunub ya, illa hammul ma'isyah, kecuali kesusahan dalam kehidupan dunia. Fal muradu, maka yang dimaksud min hudariya hammul ma'isyah ya, kesusahan urusan kehidupan dunia, qadru hammin, ialah kadar kesusahan atau ukuran kesusahan, la yukhillu, yang tidak sampai merusak atau melalaikan, bi a'malil khairi, dengan amal-amal yang baik ya. Wala iya, wala yushila, dan tidak menyibukkan ya hamu al-qalba, pada hati, syughlan, dengan kesibukan, yukhillu, yang bisa melalaikan, bihadhil qalbi, dalam menghadirkan hati atau dalam mengkhusyukkan hati, fi sholati, dalam sholat. Jadi artinya begini, kata Rasulullah berkata, ada beberapa dosa itu memang Allah Ta'ala tuh mengampuninya dengan cara memberikan kesusahan kehidupan. Jadi ada beberapa dosa itu bisa diampunin dengan dengan kesusahan ekonomi, dengan kesabaran menerima kesusahan ekonomi, itu Allah Ta'ala ampuni dosanya. Itu yang dimaksud kesusahan di situ ialah kesusahan yang kecil, yang tidak sampai melalaikan ibadah, dan juga tidak sampai menghilangkan kehusuan dalam sholatnya. Nah, itu nggak apa-apa kalau itu wajar. Andai kata ada orang susah kecil tapi tidak sampai melalaikan ibadah atau melalaikan kehusuan sholat, itu wajar, dan itu mungkin bisa juga bisa menjadi penyebab diampuninya dosa oleh Allah. Yang di sini yang dimaksud itu ya sangat terlalu susah banget urusan dunia, itu yang jangan sampai ya. Itu bisa. Jadi kita fokus belajar, nggak usah khawatir. Lanjut kitabnya. Fa inna dzalikal qadar, karena sungguhnya itu ukuran, minal hammi, dari kesusahan, wal qasdi, dan maksud itu min a'malil akhirat, itu ialah sebagian dari amal akhirat. Artinya tadi itu susah yang tidak melelahkan itu ya termasuk daripada amal akhirat. Mungkin dengan susah itu, dengan susah penghidupan ekonomi, dia mungkin lebih mendekat kepada Allah atau lebih beristiqomah baca waqiah misalnya. Jadi itu masuk kepada, atau dia sabar, itu masuk kepada perbuatan akhirat. Kalau hanya susah seperti itu ya, artinya susah yang tidak sampai melalaikan kepada amal-amal yang baik ya. Wala budda, mana tadi? Wala budda, dan harus, li talibi ilmi, bagi penuntut ilmu, min taklilil alaik, dari mengurangi hubungan ad-dunwiyati, yang bangsa keduniaan. Alaik ad-dunwiyati, berhubungan atau mengurangi, tergantung kepada hubungan-hubungan dunia ya. Biqadri ini, dengan sesuai kemampuan. Walihada, karena ini, ikhtaru, memilih oleh para ulama zaman dulu ya, al-ghurbata, pada menjauh dari kehidupan bermasyarakat ya. Jadi supaya tidak terlalu berhubungan dengan dunia, ulama zaman dulu itu langsung ghurbah. Apa ghurbah itu? Menjauh dari bergaul dengan masyarakat, menyendiri, menyepi gitu ya. Yang penting udah cukup dimakan, dia ibadah, dia menuntut ilmu, hanya benar-benar beliau jadi orang yang alim beneran ya.
Nah, tapi di zaman sekarang nggak bisa seperti itu ya. Ya kita tetap berhubungan dengan dunia, tapi jangan sampai terlalu. Kenapa? Karena kalau kita mempunyai ilmu, mempunyai dunia, dengan ilmu juga dunia itu bisa kita manfaatkan untuk urusan akhiratnya. Artinya dengan dunia itu kita bisa infak, bisa berjuang ya. Di zaman sekarang kan memang dibutuhkan dunia itu ya. Gimana mau bikin sekolah yang megah ya, kalau nggak punya dunia ya. Jadi sekarang udah beda dengan zaman dulu. Yang penting hati tidak sampai tergantung kepada dunia. Ketika kita punya dunia, tangan boleh punya harta banyak, tapi hati tidak memiliki sepenuhnya. Hati hanya mengelola bahwa dunia ini harus kita salurkan. Nah, hanya mengelola nanti. Nah, disalurkan kepada panti asuhan, pada dunia pendidikan dan sebagainya. Nggak apa-apa kalau hanya seperti itu ya. Jadi hatinya itu jauh dari dunia, sekalipun badannya, tangannya banyak hartanya. Itu nama makna daripada zuhud yang sebenarnya ya. Wala budda, dan harus li talib ilmi, bagi penuntut ilmu, min tahammulil musyaqqah. Nah, ini lagi nih. Dari menanggung kelelahan. Siap menanggung lelah, wan nasbi, dan capek, letih ya. Fi safarit ta'allum, di dalam perjalanan belajar. Jadi siap menanggung lelah, capek dalam perjalanan menuntut ilmu. Kama qala Musa, seperti yang telah berkata Musa alaihissalam, fi safarit ta'allum, di dalam perjalanan menuntut ilmu. Walam yunqal, dan tidak dinukil anhu dari Musa, dalik apa itu ya, fi ghairi, di dalam selain di selain safarut ta'allum, min al-asfar, dari beberapa perjalanan. Apa kata Nabi Musa? Laqad laqina min safarina hada nasaba, sungguh kami mendapatkan min safarina, di dalam perjalanan kami ini, hada ini, nasaban, pada kelelahan. Liyu'lama, supaya diketahui, anna safarut ta'allum, apa sungguhnya perjalanan menuntut ilmu, la yakhlu, ialah tidak terlepas, anit ta'ambi, dari kecapean, dari penat, dari letih ya. Kenapa? Lianna talabul ilmi, karena sungguhnya apa menuntut ilmu itu, amrun azimun, ialah merupakan perkara azimun, yang agung. Wa huwa, adapun yang menuntut ilmu atau talabul ilmi, afdalu, ialah lebih utama, minal ghazawat, dari berperang. Inda aktsarul ulama, menurut kebanyakan pendapat para ulama. Wal ajru, adapun pahala, ala qadri ta'bih, ialah tergantung kepada kecapeannya, wan nasabi, dan keletihannya. Aman, maka barang siapa orang, sabara, yang sabar, yaman ala dzalik, atas itu kecapean ya, sabar, capek, sabar, letih, wajada, maka akan menemukan yaman, ladzatan ilmi, pada kelezatan ilmu, pada kelezatan ilmu, tafukuh, mengungguli atau melebihi ya ladzah, sair ladzatid dunya, pada kelezatan dunia yang lain, Jadi artinya tidak ada kelezatan yang paling lezat dibandingkan kelezatan mendapatkan ilmu. Kelezatan dunia yang lain itu sudah tidak ada nilainya, kecil gitu ya. Kalau hanya punya harta misalnya tapi jadi orang bodoh, itu kecil. Jadi yang paling lezat itu sebetulnya kelezatan mendapatkan ilmu. Walihada, karena ini, karena ada Muhammad bin Husain, putranya Husain, ida sahirah, ida sahir layali, ketika bangun tengah malam, inhallah, maka terlepas atau terselesaikan, lahu, bagi Syekh Muhammad yang mana tuh, Muhammad bin Hasan, al muskilatu, apa beberapa persoalan atau muskil,
Yaqulu, maka berkata ya Muhammad, yaqulu berkata ya Muhammad, aina abnaul muluk min hadhil laddah. Aina, mana abnaul muluk, anak-anaknya raja, anak-anaknya penguasa, min hadhil laddah, daripada ini kelezatan, daripada ini kenikmatan. Artinya apa? Mana, artinya begini, mana kesenangannya anak raja itu dibanding kesenangan mendapatkan ilmu ini. Tidak ada nilainya, itu kecil. Kalau hanya sebagai menjadi anak raja nggak senang itu, artinya jadi paling nikmat, paling senang, paling lezat ketika kita mendapatkan ilmu. Nah, itu maksudnya ya. Nah, buaya bagi, nggak boleh panjang-panjang nih videonya, nggak bisa ngirim saya nih. Cukup dari sini dulu pengajian Ta'allum Ta'lim, kita lanjut pada kesempatan berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga